أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, kalau lagi safar begini, kalau udah sholat tuh rasanya hati tuh tenang banget. Ngomong-ngomong, loh, Faris mana ya? Mana sih Faris? Mana sih Faris ya? Perasaan tadi bareng. Astagfirullahaladzim. Lo lagi ngapain sih lo? Gue lagi sholat, Dit. Lu atraksi lo di dalam. Untung gak nge-glinding gue coba kalau nge-glinding. Lu sholat apaan di sini? Ya, gue kan lagi perjalanan, Dit. Kita kan lagi perjalanan, gue sholat di mobil aja. Emang boleh lo sholat di dalam mobil? Boleh, Dit. Nggak gitu konsepnya, Riz. Lagian kan kita musafir. Lagian ya tau gitu lo ikut gue di musola tadi, sholat bareng sama gue. Ya, lu ninggalin tadi. Lagian juga emang sholat di dalam mobil boleh? Boleh, Dit. Kata siapa? Kata kakak kelas gue nih ya, kalau sholat di mobil tuh ngikutin arah mobil kemana arahnya. Bahkan di kapal juga. Iya itu benar, kalau misalnya mobilnya lagi berjalan. Tapi kalau lagi berhenti begini ya lu turun ikut sama gua, kita sholat di musola. Kalau dalam keadaan mobil berhenti begini, kalau kiblatnya ke sana, terus lu sholat menghadap ke sana, berarti kiblatnya mobil dong. Astagfirullahaladzim, dari tadi gua sholat kiblatnya mobil, Dit. Aduh, nggak gitu konsepnya, Riz. Astagfirullahaladzim, Dit. Nggak gitu konsepnya. Terus gimana dong? Untuk lebih jelasnya, kita dengerin bareng-bareng ceramah dari Ustadz Erik Yusuf. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat, kemudian para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erik Yusuf. Di sini insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Ini salah satunya yang menarik. Bolehkah sholat di mobil atau di atas kendaraan maksudnya ya? Apakah itu termasuk meringkas sholat? Nah, kita harus lihat dulu. Begini, sholat di dalam mobil. Kalau kita lihat cara sholat kan harus tiba kepada Rasulullah SAW. Ya, sholatlah sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah SAW kan begitu. Nah, kita lihat begini. Rasulullah itu tidak pernah melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Jadi nggak pernah sholat yang namanya wajib di atas unta beliau. Ya, Rasulullah sholat di atas unta itu atau di atas kendaraan artinya ya itu sholat-sholat sunnah. Kalau kita lihat betapa sholat wajib itu selalu dilaksanakan turun dari kendaraan dan sholat wajib. Begitu. Tetapi kemudian zaman berganti. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam kondisi yang akhirnya kalau kita lihat betapa ada satu peristiwa yang membuat kita perjalanan yang kemudian misal di jalan tol yang kemudian macet sekali, yang macetnya berjam-jam sampai akhirnya dia tidak bisa melakukan sholat wajib. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi darurat ini? Kemudian para ulama berijtihad. Dalam kondisi darurat, rukhsah ini bisa diambil. Ya, nah, tapi hanya dalam kondisi darurat. Nah, karenanya akhirnya diperkenankanlah mereka-mereka untuk sholat di atas kendaraan ketika darurat. Misal di atas pesawat terbang, yang pesawat terbangnya nggak bisa berhenti dulu. Kalau mobil masih bisa berhenti ke pinggir, dia ke pinggir dulu untuk sholat. Tapi kalau mobil di tengah tol, dia nggak bisa kemana-mana kan? Nah, itu dia. Ya, jadi ada kondisi-kondisi darurat yang akhirnya memperbolehkan kita sholat wajib di atas kendaraan. Itu ya intinya. Nah, apakah itu termasuk mereka sholat? Ya, boleh diringkas, boleh tidak. Ya, akhirnya kalau kita lihat apakah itu dijamak, kan kalau dalam kondisi safar kan boleh dijamak, ya. Nah, apakah itu jamaknya dijamak qashar atau tidak? Nah, itu silahkan. Ya, tapi intinya untuk mengamankan silahkan, karena ada ijtihad dari para ulama, ijma ulama yang mengambil satu fatwa bahwa akhirnya dalam kondisi-kondisi darurat sholat wajib di atas kendaraan
diperkenankan. Tapi hati-hati. Jangan karena ada darurat akhirnya semua jadi darurat. Oh, bahaya ya. Jangan seperti itu ya. Jangan semua keadaan darurat. Jangan. Allah tahu mana yang benar-benar darurat, mana yang tidak. Ada lagi nih pertanyaan. Bagaimana tentang ahwat nih? Ahwat ini nggak bawa mukena nih. Jadi kalau nggak bawa mukena gimana gitu? Nah, coba kita lihat. Makanya di dalam Islam itu bukan hanya antisipatif, tapi ada tindakan preventif. Kemana-mana harus bawa mukena, di dalam mobil harus bawa mukena, di motor harus ada mukena, bukan hanya jas hujan, ya kan? Nah itu preventifnya. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu, bagaimana ya? Coba kita lihat. Karena sudah berpakaian syar'i, sebetulnya dia sudah menutup aurat dan tinggal bagaimana menyempurnakan saja sholatnya. Jadi tidak perlu kemudian, aduh, tidak bawa mukena, kemudian akhirnya sholat di atas mobil. Tidak. Lihat. Siapa tahu di dalam musolanya itu juga ada mukena yang dipersiapkan gitu ya. Jadi yang penting apa? Faiza taroka fangsob, usahanya dulu. Jangan nggak usaha terus kemudian sudahlah darurat. Jangan, usahanya dulu. Kalau sudah usaha bersungguh-sungguh ternyata tetap nggak bisa, ambil kondisi darurat. Ya, ingat loh, jangan ngakal-ngakalin. Allah jahra wa yakfa. Allah tahu yang nampak, yang tersembunyi, yang diakal-akalin, yang nggak ngakalin semua Allah tahu. Jadi jangan ngakalin Allah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu jadinya Riz konsepnya Riz. Alhamdulillah ya, gue jadi tahu nambah ilmu nih. Nah, jadi menurut lo kayak gimana? Ternyata sholat di dalam mobil itu boleh tapi dalam keadaan darurat banget. Berarti kan yang tadi itu nggak darurat kan? Iya sih, nggak darurat banget. Tapi ada yang lebih darurat. Apaan nih? Gue ngantuk banget, gue capek, gue mau tidur. Istirahatnya Sekarang lo yang nyetir. Bisa aja. Udah. Tadi tutup juga nih sama gue nih. Radit. Udah lu cari di semua sosmed, buku tahunan ke, internet gitu-gitu. Gue tuh udah coba cari, dia tuh bener-bener soleh. Jadi dia nggak mainan Facebook, terus nggak mainan zaman dulu Friendster sampai sekarang, apalagi Instagram. Di buku tahunan alamatnya dia udah pindah sekarang. Gue bingung, gue takut kalau misalnya gue mati bawa utang, gimana ya?